Nggak bisa. ada yang memojokkan. Nggak ada. Nggak ada. Ayang angkat ketek terus gue yang segitu dalamnya. Terus ada juga yang Ya apa yang menek-menekan. Hai, Hola. sobat. Sobat. Jumpa lagi Bersama saya Bias dan teman saya Amel. Kali ini gue mau bahas tentang sesuatu hal yang agak gimana ya? Agak-agak gimana ya? Agak gerah pokoknya. Gerah sama hot Gitu deh pokoknya. Hot gitu lah, hot. Sebelum itu nanti kita nggak berdua doang loh. Kita ditemenin sama salah satu teman kita yang menurut kita itu pakarnya juga sih. Lumayan pakar lagi salah satu ini lah ya. Pakar, bukan pakar ininya lah. Pakar memberikan masukan maksudnya benar, seperti itu. Pokoknya gestar kita ini punya ilmu lah. Ilmunya yang lebih dari kita lah. Lebih dari kita berdua. Gitu. Sebelum itu kita kasih lewat yang satu ini. Jadi tema topik kita hari ini itu tentang apa sih Kak Mel? Tentang fetish or fantasi or what? Fetish dan fantasi. Fetish dan fantasi? Gimana sih? Fetish dan fantasi? Gimana sih? Gimana sih? Gitu. Ada di belakangnya ya. Gimana sih? Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu ya fetish itu apa, fantasi itu apa. Kadang kalau misalkan ditanya ketuker gitu, bingung. Fantasi gue ini loh gitu, padahal itu maksudnya fetish. Fetish gue ini loh, padahal itu fantasi. Kadang suka kebolak-balik gitu. Oke, kita panggil aja ya teman kita. Gestar kita ini. Bedanya fetish dan fantasi. Iya, betul. Abang! Bang, ayo bang. Yeay. Hai. Sosok kalem dulu ya bang. Disclaimer dulu, sebenarnya gue diculik. Oke. Diculik. Aku tidak tahu sebenarnya, tapi pura-pura tidak tahu kali ya. Pura-pura tidak tahu. Iya sih. Ya, mungkin sedikit-sedikit kali ya. Nanti sharing-sharing. Kenalin dulu, ini Roy. Namanya Roy. Abang Roy. Dipanggilnya Demong. Jadi, halo. Dia ini orang sih. Iya orang, tapi memang beda divisi sama kita. Cuma kita satu tongkrongan aja. Temen sepergaulan kali ya. Bang Demong ini teman-teman nongkrong, teman sharing, termasuk akan sharing ini. Iya. Tema kita hari ini nih bang. Sebenarnya berat sih. Berat. Sebenarnya nggak berat sih bang. Kita bawa ringan, agak-agak hot gitu bang. Iya nggak sih? Ya udah nggak jadi zaman tabu. Iya. Gitu ya, nah itu gunanya biar nggak terlalu tabu. Kita jelasin di sini. Supaya lo nggak menilai kayak bokep mulu kadang kan suka dinilai seperti itu ya. Ya. Jadi buat anak kecil anggap aja ini sex education. Ya, right. Sex education, lebih ke sex education. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga sex education gitu kan ya. Jadi temanya yang mau gue bahas itu tentang fetish dan fantasi. Kakak pesan ngerokok boleh? Boleh. Silakan. Aman. Kita juga. Oh gitu. Iya. Yo itu nge-fast. Kita suruh berhenti. Jadi tentang fetish dan fantasi. Jadi secara garis besar ya kalau fetish itu tentang kayak sesuatu hasrat pada suatu benda atau sesuatu tingkah, pokoknya yang nggak ada sex intercourse ya sebutannya ya. Nggak ada sexual intercourse. Ya, sexual intercourse. Nah itu yang memicu dia untuk merasa tergairahkan, terpuaskan hanya dengan hal itu gitu. Tanpa harus agak-agak dari tadi tuh lo jelasin dia agak-agak senyum-senyum mengandung apa ya? Udah geli sendiri gue ngomongin sendiri terus jangan-jangan fetish gue ngomong gini. Bisa jadi fetish lo. Oke. Aman. Oke, fine. Jadi seperti itu. Dan terus kalau fantasi itu apa Kak? Kalau fantasi itu lebih general kali ya, Bang Bro. Kayak kalau fantasi itu nggak cuma kita masuk ke segi seksualnya. Fantasi itu lebih luas, kayak contohnya kita ngomong
oh ada movie temanya fantasi, ambilnya genrenya movie-nya filmnya fantasi, ya kan? Kalau fantasi itu lebih luas sih teman-teman. Kalau buat gua dibandingkan kita bahas soal fetish. Kalau fetish tuh konsonannya udah masuk langsung ke seksualitas or yang menyimpang dikit gitu loh bang. Aduh, menyimpang. Ya, kenapa gue bilang menyimpang? Tuh kan? Kenapa gue takut dia kesini? Gila lu, ntar gue terbongkar yang menyimpang. Kita nggak ada yang menyimpang. Ya maksudnya di sini terbuka aja. Ini kan untuk maksudnya apa gitu? Maksudnya obrolan. Obrolannya yang terbuka, saling open aja sih bang. Gitu. Ini kan fetish dan fantasi dari kacamata lo, fetish fantasi dari kacamata gue, dan fetish fantasi dari kacamata gue. Amin. Oke, sip. Seperti itu maksudnya. Insya Allah bisa. Ada yang memojokkan? Nggak ada. Kebetulan saya di pojok aja. Duduknya. Tuh benar. Ya udah, ayo coba. Jadi secara general seperti itu ilmunya ya. Tapi kalau mau gue mau nanya nih sama lo. Fetish lu apa sih? Fetish gua apa ya? Sebenarnya nggak aneh-aneh ya, karena gini, bener tadi lu bilang fetish itu biasanya aneh-aneh. Nah, gua nggak tahu nih, mungkin library di otak gua tuh bukan menyatakan itu fetish, karena gua pernah nonton film ini. Lu pernah nontonnya nggak? 15 hari Salo, 15 hari of Sodom. Film tahun 1950-an tuh. Nah, jadi dia itu gua Kama Sutra nonton. Nah, yang gue tahu tuh fetish kayak gitu. Nah, pokoknya intinya dia itu jadi era-era sebelum Hitler kalau nggak salah di Itali. Ini gue bahas dikit. Terus kolosal gitu ya? Enggak, maksudnya Perang Dunia Pertama. Sebelum Perang Dunia Pertama, nah di Italia itu kan ada banyak don-don gitu kan. Maksudnya orang-orang kaya lah. Nah dia ngumpulin anak-anak remaja 15 tahunan gitu. 10 cewek, 10 cowok. Tapi itu mayoritas underage. Alright. Oke. Belum selesai nih. Itu bottom line-nya underage. Dikumpulin di dalam satu kastil. Oke. Dan kemudian selama 15 hari mereka macem-macem tuh. Nah yang paling parah Deju anals. Mau lewat depan. Walaupun ada ceweknya juga. Dan after that dia sambil makan tai. Oh shit. Nah jadi konotasi fetish gue tuh begitu. Dan gue gak ngarah sana. Bukannya berarti gue kesana ya. Maksudnya definisi persepsi gue tuh mungkin yang ke arah situ gitu. Tapi kalau fetish, nah gue juga bingung namanya sih. Gue alhamdulillahnya normal aja. Kalau lo? Gimana nih kak? Kalau lo? Gua jujur sih gue nggak tahu kenapa gue entah ini masuknya fetish atau fantasi ya. Gue suka banget nyiumin aroma ketek pasangan gua. Smell it. The armpit. Kayak datang nih cowok gua nggak peduli dia dari luar pulang kerja kan. Terus tiba-tiba gue yang ayang angkat ketek, terus gue yang segitu dalamnya. Tapi, itu gue yang kayak tapi gitu. Kayak gitu deh. Hah? Banyak cewek kayak gitu ya. Berarti itu nggak menyimpang ya, walaupun itu masuknya fetish fetish apa? Maksudnya fetish kali ya? Kalau menurut lu sih fetish. Fetish, bukan fantasi. Tapi lu nggak bergairah kan pada saat lu nyium ketek? Bergairah dong. Iya. Justru itu kayak bagian dari semoga mak gue nggak nonton. Bagian dari ini toh. Iya juga ya, gue baru nyadar. Bagian. Ini buat gue tuh kayak YouTube lagi aja. Kalau kita ngomongin foreplay ya, itu bagian step awal gue untuk bisa masuk ke foreplay gue. Gue endus dulu armpit dari boyfriend gue atau pasangan gue ini. Dia yang kayak gitu. Dan gue paling gak suka kalau dia nyemprotin aroma kayak body spray or something like that. Gue suka yang emang original. OG pheromone. Iya. OG pheromone. Itu buat gue ya. Kalau buat kakak. Iya. Gue gak tahu juga sih itu bisa dibilang fetish atau enggak. Tapi justru gue lebih ke fantasi girls, bukan yang fetish. Gue gak ada sama sekali sih yang gue rasain gitu. Kind of what? Dipukul-pukul? Enggak. Dispeng? Biasa aja. Gue malah lebih ke fantasi gitu. Karena gue nggak tahu tuh fetish yang gimana ya. Nggak pernah merasa aneh. Kalau misalnya gini nih, misalnya
gue sukanya misalnya ya, kan gue straight ya, sorry. Nah, terus kalau misalnya gue parah diterakin, enggak, serius gue straight. Misalnya kalau gue straight terus gue suka sama tipe body cewek yang segmented gitu, itu maksudnya fetish apa fantasi tuh? Kalau gue sih itu sudut pandang gue ya. Ini lo nanya sudut pandang gue. Gue akan bilang itu fantasi. Oke. Masih masuk fantasi. Kan, iya. Kan bisa aja misalnya. Mendambakan ya. Gue sukanya cewek yang pinggangnya sejengkal gitu. Oh, biar gampang gitu. Dirangkul gitu. Diangkat. Oh, oke. Guys, mungkin gue tahu nih. Tapi anyway kita bisa. Kan, mama jangan nonton. Terus biar bisa diangkat. Nah, terus rambutnya yang panjang. Ya. Rambut panjang supaya bisa dijambak. Bisa. Nah, kalau rambutnya pengen rambut mungkin gini nggak ya? Kalau pengen rambutnya panjang itu fantasi, tapi kalau ngejambak itu adalah maksudnya fetish. Gimana menurut lo? Kan kita lagi mencoba mencari definisinya. Iya. Oh iya, benar. Jambak. Tapi gue juga suka sih dijambak. Nah, jadi fetish suka dijambak. Gue juga suka dijambak. Ya kan? Itu fetish gue dijambak berarti. Ya kan itu doing something untuk mencari orgasme. Oke, soal dari informasi yang pernah gue dapat, yang gue baca nih ya guys, yang gue baca, fetish itu masuk dalam kategori ketika, contoh gue kasih example, is only example. Gue misalnya, gue ngomong gue nih, gue nggak perlu tuh yang melakukan yang namanya hubungan seksualitas sama pasangan gue. Gue cuman butuh, misal tadi gue bilang gue suka ngendusin aroma ketek. Oke, kalau laki gue nggak di rumah misalnya, dia kerja, gue cukup ambil baju dia, terus gue endus tuh bekas keteknya dia. Itu tanpa gue melakukan hubungan seksual, gue udah feeling enough. Nah, yang gue baca itu seperti itulah contoh fetish. Oke. Jadi si personalnya ini nggak perlu melakukan hubungan seksualitas. Kalau si fantasi kan we still doing that things, right? Yeah. So mungkin teman-teman di rumah bisa bantu komen juga kali ya. Nah, menurut yang artikel gue baca gitu dari apa ya, berarti artikel-artikel deh yang gue baca, fetish itu salah satunya kayak gini. Nih. Mana tuh? Waduh, kok gue deg-degan ya? Yo, what is that? Nemu aja lu anjing. Ini mungkin misalkan kayak ada cowok yang dia malu mengungkapkan perasaannya atau lebih kayak apa sih, introvert banget gitu orangnya. Bener. Akhirnya dia mengalihkan rasa hasrat seksualitasnya itu dengan benda-benda seperti ini. Dan gue pakai alat. Gue fokusnya ke sini dong. Ngeliatin ini mulu lu ya. Gue boleh pulang kan terus. Udah kasih aja, kasih. Anggap aja hadiah. Mau nuker emang. Ini giveaway kan? Giveaway. Kali giveaway itu kan? Bener seperti ini. Terus ada juga yang yang menek-menekan. Mohon maaf bro, videografer bisa diedit. Gitu lah ya. Sensor. Terus karena dia saking nggak bisa mengutarakan perasaannya atau dia nggak bisa super malu dan dia emang nggak punya pacar atau pas punya pacar dia juga bingung mau ngapain aja gitu. Akhirnya dia kayak contohnya misalkan nih ya, coli gitu. Dia nggak bisa melakukan itu ke pacarnya, tapi dia akhirnya memuaskan dirinya dia dengan coli. Tapi itu kan bukannya sebagai cara aja. Kayak misalnya lu punya dildo, pasti kan lu punya di rumah kan ya? Tapi itu enggak, sorry gue nggak punya itu. Sumpah serius gue nggak punya itu. Mama jangan. Ada temen gue, pasangan, dia punya itu doang. Nah, itu termasuk fetish loh. Fetish itu ya? Iya, jatuh. Oke, berarti karena apa tuh? No sexual intercourse. Oke, berarti menggunakan dildo. Iya, mengalihkan hasrat kepuasan lu bukan ke alam. Iya. Jadi dan memang dibantu fantasi kali ya. Contohnya misalkan kayak nonton bokep. Lu jadi berfantasi main sama tuh pemeran, misalkan si Sasha Grey atau Wiz Khalifa. Mia Khalifa. Abang sering nonton Mia Khalifa kayaknya. Siapa lagi ya? Banyak sih. Banyak. Audrey Bitoni. Sora Aoi. Saya sukanya yang Japanese. Agak oriental ya. Demennya. Oh, gue tahu ternyata sama ya. I get it. Oriental. Agak Orient. Indonesia aja. Indonesia.
Iya sih, bisa jadi kayak gitu juga sih. Maksudnya ya sometimes kan untuk memuaskan hasrat lo itu menggunakan alat bantu yang ada salahnya juga. Ya. Mau megang nih? Jangan, nanti kalau ngomongnya jangan. Tapi ya saran saya gunakanlah alat-alat yang organik ya. Ya benar. Ya kalau bisa. Kalau bisa itu maksud gua, kalau bisa ya cukuplah open sama pasangan sehingga mendapatkan dari pasangan sih Kakak Nona. Benar ya. Pokoknya tapi yang penting bijaksana lah, jangan terlalu brutal juga sih. Dan sampai merugikan mungkin pasangan atau siapapun ini itu. Tontonan 21 plus ya. Nggak boleh underage gitu pokoknya. Benar. Dan salah satu melakukan hal itu juga ya udah deh, gue gimana ya cara ininya, masa iya nggak bolehin sih seks bebas gitu? Enggak juga sih, tapi sebenarnya ya pokoknya pakai kondom lah. Gitu loh. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan salah satunya itu gitu. Bertanggung jawab dengan pilihan lu. Benar. Oh, oke gitu. Tapi nah kalau apalagi kalau fetis berarti kan ada banyak macam nih. Tahu lu deh yang paling aneh paling yang lu tahu. Kalau tadi kan gue tuh kayak nonton film itu tuh. Ya, jadi kalau yang makan tai terus ini kan udah biasa banget ya, kayak misalkan di tongkrongan 1, tongkrongan 2, tongkrongan 3 itu pasti ada aja nih pembahasan tentang fantasi dan fetis ini gitu kan ya. Kalau yang pernah gue denger seaneh-anehnya temen gue berfetis itu paling dia suka sama yang kerudungan, hijab gitu. Jadi maksudnya? Dia mau melakukan hal itu tetap pakai kerudung. Oke. Gitu. Even itu sama istrinya tetap dia biarin istrinya menggunakan kerudung atau hijabnya itu. Istilah jilbabs gitu. Sebenarnya udah gede-gede juga sih. Kalau jilbab kan lebih ke konson ke butnya. Iya kan gue nggak tahu. Ini. Sekarang lagi nggak tahu. Iya. Jilbabs gitu. Ganti anjir. Apa bang? Solehot. Oh. Bener. Uhti Solehot. Uhti. Kayaknya abang-abang di belakang layar ini banyak ya pengetahuannya. Resek dia. Bangsi. Kerudung brengsek. Kresek. Bercanda. Astagfirullah. Jangan nonton Bu. Nah terus paling itu. BDSM juga termasuk fetis kan? BDSM termasuk fetis. Kalau dari lu? Apa yang pernah lu denger gitu? Yang paling aneh? Paling aneh? Yang pernah gue denger paling aneh. Ya itu sih, gue nggak tahu ini maksudnya masuknya dalam kategori fetish or fantasi ya. Karena bukan dari lu doang gitu. Iya, temen gue cerita. Jadi suami, dia mereka ada suami istri. Cuman si suaminya ini lebih suka di tengah-tengah mereka melakukan hubungan seksual suami istri, suaminya pernah punya ide menginvite orang lain. Iya, sering banget. Dari a stranger, tapi mereka udah make a commitment. Is only for that time, for fun only. So after that everything's done. Itu banyak banget di Twitter. Dan mereka berani bayar. Banyak banget di Twitter. Itu teman gue, seriously, gue nggak mau nyebutin namanya ya, teman gue ada. Mereka ada nikah. Pokoknya ya, asal nih gitu. Keywordnya Pak Sutri dari gitu. Itu maksudnya gue penasaran nih, kalau ada yang tahu mungkin selain Bang Dimas, teman-teman di rumah tahu itu maksudnya fetish or fantasi, you guys can comment below it. Silakan. Gue nggak ngerti itu masuknya juga nggak fetish atau fantasi. Iya ada juga yang menurut lo itu udah fetish jatuhnya. Fantasi kan? Itu tuh hanya cuma di hayalan lu. Ada suami. Bukan yang terrealisasikan. Ataupun bentuk, ya maksudnya kayak misalkan coli itu udah fetish gitu. Pokoknya fantasi itu kayak lu masih berangan-angan dan lu nggak melakukan apapun gitu. Jadi misalkan lu cuma kayak membayangkan kalau nanti gue berkeluarga gitu, saat gue melakukan hal itu dengan istri gue atau dengan suami gue pengen make a role gitu, misalkan playing a role gitu, main berperan gitu, misalkan gue jadi dari fantasi. Ya itu fantasi, tapi belum bisa terwujud gitu, belum terwujud lah pokoknya intinya gitu, yang masih ada di angan-angan gitu. Iya, gue pernah ngeliat kan bayi gue tuh bokep di pondok gitu cuy. Iya. Jadi suami istri, tapi suaminya ngebiarin istrinya di ewe sama orang lain gitu ya. Oke, disenggama. Bahasanya EYD ya. Disenggama. Di pam-pam sidap sama laki-laki lain. Tapi suaminya hanya nonton men, dan dia merasa senang. Tapi jerking nggak? Iya, tapi kadang jerking kadang enggak. Nanti sometimes ada juga. Itu fetish dong bang. Bisa jadi. Terus habis itu ada part lain di video lain yang habis dia nonton, terus itu dia ikut jadi trisam. Oke. Trisam
Trisam mah tuh, trisam. Ada yang tahu nggak bang? Trisam, fetish or fantasi? Ada yang tahu? Seneng aja. Emang mau aja. Mau aja. Ya kalau nggak mau ya jangan, gitu kan. Trisam cowok semua kan? Serem tuh bang. Iya. Lu Anton. Tiga tuh, Japong yang videoin. Jual Pornhub, gue monetize habis itu. Kacau. Itu. Nah terus kalau, jadi intinya kalau fantasi itu kayak, misalkan lu contohnya, lu pernah nggak berfantasi? Oh pernah. Apa ya? Yang gini, gue tuh selalu yang general nih ya, nggak melulu seksual nih. Fantasi kan umumnya adalah imajinasi tuh. Ya. Oke, jadi gue paling seneng itu sebetulnya baca cerita dewasa. Oh iya. Benar. Imajinasi lu bisa ganti-ganti. Ah, gue nggak mau ceweknya misalnya Sasha kayak gue ganti. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Oke. Bikin bacanya. Habis itu setengah perjalanan gue ganti lagi, gue nggak mau gitu. Ganti-ganti. Jadi anggun. Bener. Contoh guys. Jadi menajamkan imajinasi lu. Ya, dibandingkan lo nonton si video porno itu kali ya bang ya. Benar. Lebih luas jadi imajinasi. Itu maksudnya fantasi itu. Bener memang. Nah kalau gue lebih ke manga. Oh hentai. Ya, tapi baca. Ike. Baca. Jadi ada di webtoon atau di apa-apa yang memang adalah qualification-nya yang ecchi gitulah istilahnya. Itu ya seperti itu gitu. Fantasi gitu. Jadi gue nggak ngerasa terhasratkan apa gimana tapi gue seneng aja gitu. Tapi horny kan? Lucu gitu. Horny banget sih enggak. Tapi cukup bikin horny. Cukup menggelitik. Yes. Atau cukup jadi ide lo ketika lo akan melakukan itu. Sometimes maybe. Mungkin. Kayak dapat some ideas gitu. Tapi kadang gimana ya, kalau manga tuh terlalu lucu-lucu gitu. Kawaii Jepang gitu, jadi kayak gitu baru dicium gitu deg-degannya. Kan komik suaranya. Kan ngomongnya. Tapi ada bubbling ini anjir. Langsung kebayang suaranya tinggi. Iya gitu. Kan terlalu menye lah gitu jadi. Parah. Coba lagi dong. Tete mana nih? Terus kalau lo? Gua kenapa? Fantasinya? Fantasi gua. Ini gue pernah. Aduh, mak gue jangan nonton. Gue pernah gini. Jadi gue sama pasangan gue sempat ngobrol. Oke. Dan akhirnya di tengah obrolan itu karena kita lagi di suatu tempat belanja, dia memutuskan untuk pergi ke salah satu store yang menjual bikini. Alright. So dia bilang sama gue, Beb, better I buy you this thing. Oke. So jadinya ya kita punya beberapa pakaian unik di rumah yang bisa jadi fantasi kita berdua. Iya, kayak bikini gemes yang ada G-string nyelip. Dan example ya bro. And then sama lo tahu guys, stocking yang tengahnya bolong? Iya. Lo punya? Of course I have. Oh my god. My boyfriend buy for me. Yes. Jadi kayak ya kita lebih kayak open aja. Kita berdua tuh open discussion about this thing. Jadi kayak segala sesuatunya tuh kita bisa bahas, discuss. Jadi kayak mungkin lo nggak ngerasa kayak gue intimidasi atau gue push lo too much buat doing this thing, tapi gue nggak bisa terima. Atau kebalikannya. Jadi kita obrolin, bener-bener kita obrolin gitu sih. Gue lebih kayak thank God-nya gue dapat partner yang pengertian dan mama jangan nonton mah. Anaknya nikah ntar lagi mah nggak apa-apa. Masuk Islam kan? Oke. Kalau mau nanya apa? Anal. Fetish atau fantasi? Itu jatuhnya, gue nggak tahu ya. Gue pernah di request kayak gitu, tapi gue pernah menolak mentah-mentah. Jadi buat gue itu jatuhnya adalah kurang ajar. Yes. Lu udah tahu ada Becky. I have a good pussy. Kenapa lo mesti asking my fucking anal, man? Ya enggak kan gue tanya. Oke. Ya maksudnya agak sensitif sih gue kalau ngomongin itu. Tapi Orang tuh kesel. Apa? Tapi kalau menurut dia? Iya, kalau menurut lo sebagai cowok. Cari tahu. Sebenarnya sih gini sih. Apa jujur aja. Kepo aja. Kepo aja. Kayak gimana? Maksudnya kepo? Kepo lo mau tahu lebih enak mana gitu ya? Karena kan mungkin karena teracuni sama beberapa film gitu kan. Anal. Jadi apa sih gitu loh? Emang kayak gimana sih? Nah, cuma gitu aja sih. Oke. Tapi tetap ke perempuan.
Iyalah. Oke, tetap perempuan. Kalau udah nyebrang mah udah. Enggak, maksudnya kan kalau low up kan semua punya low up gitu kan. Iya benar. Gua nggak ada tuh kategori masuk dalam library gue yang gay gitu enggak. Gua sama sekali gua scroll dah pokoknya dah. Jauh-jauh ya. Mau gue. Jauh-jauh pokoknya gitu. Bukannya kita maksudnya kalau hal itu agak nggak mau ngedukung gitu, tapi kalaupun ada punya kalaupun punya temen yang seperti ya wis oke lah, itu urusan dia gitu. Iya. Berarti gitu ya, kita nggak ngejudge atau pokoknya no offense ya, no offense bahas ini. Nah kalau ya udah ya. Udah. Terus gue pernah nyatu lagi. Aduh, nggak enak perasaan. Aduh, deg-degan gue kalau dia yang nanya. Perasaan kan dia bintang tamu kita. Iya. Di sini gue sama Bia udah merasa terintimidasi dengan pertanyaan dari abang ini, enggak sih? Dari di Bali. Iya. Apa bang? Gue pernah jujur nih. Iya. Aduh mah, jangan nonton. Ntar diumpetin. Ibu gue sih nggak bakal nonton, dia mah nggak ngerti gitu. Tapi mertua gue antar calon mertua gue. Yuk apa? Yuk. Dia yang bercanda. Misalnya namanya seks sama cewek yang udah lagi bunting atau udah pernah? Oh lagi pregnant. Oh, itu maksudnya itu masuknya fantasi dong sih. Fantasi. Karena karena kalau yang gue tahu ya, ini menurut ilmu, nih balik lagi nih, edukasi, kita back to education. Menurut ilmu biologi, ketika perempuan itu hamil, ada bagusnya ketika sering ditengok katanya. Bahasanya adalah ditengok. So, itu bukan termasuk dalam fetish kalau buat gue ya guys. Maksudnya adalah fantasi. Itu nyumbang hidung lah. Iya. Hidungnya belum ada gitu kan. Kuping, kaki kanan. Apa deres bener pak? Deres bener pak? Ya kan ditengok. Nah terus karena kan itu nanti biar katanya tuh supaya proses persalinannya lebih gampang. Dan ternyata betul, ketika temen gue lahiran pembukaan kayak gitu. Iya, ketika temen gue lahiran pembukaan sekian sampai pembukaan berapa gitu, dokternya marahin dia. Oke. Kita bu contoh. Ya kenapa? Ini nggak pernah ditengok ya? Gitu. Tahu dokternya. Jadi jalur si anak buat keluar kepalanya susah karena jarang ditengok. Tangan gue jarang doang kok guys. Joget TikTok. Jadi usia kandungan di 7 bulan sampai menjelang persalinan itu memang diwajibkan. Gunanya seperti itu memang untuk, kalau yang gue dengar dari mereka cerita, untuk merangsang. Jadi kadang lu perempuan nih kalau misalkan having sex ataupun lagi merasa geli-geli itu kan jadi ada penekanan tuh, katanya seperti itu. Pressure-nya itu yang ngebantu si bayi untuk keluar, turun, untuk nyari jalurnya, jalur pembukaan itu yang disebutnya pembukaan 1 sampai pembukaan 5. Oh ada 12. Denger gue sih itu pernah. Gue pikir pembukaan 5 karena kan jari kan 1, 2, 3 gitu nggak sih? Itu nggak sih? Gue nggak tahu sih bener apa enggak ya pembukaan 12. Itu kan nyolok kan dia ngecek 1, 2, 3, 4, 5 bang. Dia nyentuh si kepala bayinya. Karena proses lahiran itu lu pernah nonton nggak sih? Kan nanti kan ada tuh adegan dia akan gini nahan di bawah, di rahim bawah si ibunya, dia tahan supaya nanti mungkin palanya nggak jatuh atau gimana mungkin ya, biar dibantu. Iya, pokoknya itulah pokoknya. Gue notisnya itu. Juga, iya, karena kalau gue sih juga nonton di ini sih proses video gitu. Makanya ada juga yang kadang saking ketakutannya si ibu, dia tuh sampai nggak mau ngelakuin hal itu gitu. Takut gitu anak pertama atau apa gimana kayak gitu. Nah itu jadinya pas waktu masa persalinannya dia harus di apa sih namanya dikasih injection gitu ya? Injection apa sih namanya sebutannya? Induksi. Nah itu gunanya untuk tahu dia. Induksi. Tahu kan gue bilang apa? Pengalamannya lebih tinggi. Enggak, saya cuma banyak menangkap informasi. Oke, saya bilang enggak, ilmunya lebih tinggi. Induksi gitu. Itu gunanya itu menggetarkan. Ya pokoknya biar ereksi lah, kasarnya kayak gitulah ya mungkin. Gitu. Makanya cewek-cewek lagi hamil jadi jangan sampai enggak kalau ada suaminya. Karena baik untuk calon anak kalian, dan baik juga untuk suaminya. Ibunya juga, suaminya lebih baik karena dia nggak bakalan main kemana-mana. Oke, benar. Karena efek puasa terlalu lama ya Pak ya. Jadi odol. Bercanda odol. Minimal setahu gue boleh nanya nggak Pak? Minimal tuh sebenarnya hasrat
atau ibaratnya kayak libido laki-laki tuh jangkanya dalam sebulan itu berapa kali? Gini ya, setahu gue kita bicara biologis, katanya itu sperma itu dihasilkan setiap 3 hari sekali. Yang bagusnya? Yang bagusnya 3 hari sekali. 3 hari sekali itu biji menghasilkan sel sperma gitu loh. Jadi nggak perlu, gue pikir nggak perlu aneh sih, maksudnya ya emang kadang-kadang kan gini kan kayak apa, cowok pikirannya cabul mulu gitu ya, emang pada dasarnya menurut gue takdirnya kayak gitu kan. Nah, memang kadang juga itu juga kata biologi kata penelitian setiap 3 hari sekali testis itu menghasilkan sperma gitu, dan itu memang harus dikeluarkan. Ini bukan menjadi pembenaran berarti gue 3 hari sekali ya. Juga. Dia mencoba untuk meluruskan. Enggak, ini berdasarkan Kali lah goblok. Kering, ntar ada cuma kenapa tuh? Gimana aja? Ya Allah. Udah gak dipakai lagi. Teletabis kan di ending Oke. Nah, tapi satu lagi nih pertanyaan untuk kalian berdua. Yes. Gimana perasaan kalian, pendapat kalian kalau one day kalian punya pasangan yang benar-benar sama fantasinya, sama fetisnya, sama keinginannya, apa intinya kayak bisa lah dibikin kerja sama lah. Senang sih. Banget. Senang. Yes, of course. Karena kayak kita nggak perlu buang effort terlalu jauh untuk effort terlalu jauh untuk lo kayak nyari momen kapan gue mesti diskusinya nih. Karena kan kalau nggak diskus lebih parahnya lagi itu malah cheating. Iya, itu dia, menghindari si cheating tersebut. Udah selesai ya. Jangan dilanjut lagi, nanti berabe. Kayak gini memang nggak ada berhentinya. Nggak akan ada. Karena emang belajar edukasi gitu ya. Oke, nah gue bantu tutup aja gitu ya, intinya fetis atau fantasi itu sama-sama nggak ada masalah. Tapi intinya bertanggung jawab dan bijaksana lah ya pokoknya. Dengan pilihan. Dengan apa yang lo rasain, dengan apa hayalan lo, kayak gitu-gitulah intinya lo bertanggung jawab gitu. Jangan sembarangan gitulah pokoknya. Karena lo emang ini fetish gua, jadi kayak sombong jatuhnya gitu kan. Padahal nggak boleh kayak gitu, say. Padahal nggak boleh juga anjing gitu. Iya kan itu. Padahal pasangannya belum tentu juga mau terima gitu loh. Kayak gitu maksudnya. Gua ketemu pasangan gua, fetish gua makan tai lu aja. Gua langsung bilang ke dia adalah ya exit door over there. Exit door over there. Oke. Jangan lupa like, subscribe paling penting. Subscribe parah banget loh. Parah sih. Subscribe ya. Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe, sama lonceng harus dibunyiin. Benar, kalau lo mau tahu semua tentang info gitu. Kalau lo misalkan punya info yang mau kita bahas, boleh komen tentang edukasi ini juga nggak apa-apa kok, ada pakarnya. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Abang Demong, Abang